Marsha? Baik dong Kak. Kak Joanna apa kabar nih? Tentunya baik juga Kak Marsha. Nah adik-adik apa kabar nih hari ini? Tentunya adik-adik sehat dan sukacita selalu ya yang ada di rumah. Ya Kak. Kembali lagi dengan Kak Marsha dan dengan Kak Johanna di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 5 Juli 2020. Kak Joanna, Kak Marsha mau tanya nih, Apa nih, dengan Kak? adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, coba siapa yang sekarang sudah tidak sabar atau sudah siap banget untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini? Tunjuk tangannya. Wah, ada 100 anak nih Kak. Ada adik banyak James, adik Hana, adik Melisa. Wah, banyak deh Kak. banget ya Kak. Mereka sudah gak sabar ya Kak untuk Iya, memuji nama puji Tuhan. Aduh, Kak Marsha seneng deh Kak kalau adik-adik tuh semangat kayak gini loh. Iya Kak, kakak kita juga jadi semangat ya Kak. Iya, jadi harus Ajak lebih adik-adik. semangat, gak boleh kalah semangat sama adik-adik yang ada di Betul, rumah. Kak. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita berdiri yuk adik-adik yang ada di rumah. Yuk, adik-adik semua boleh Kita berdiri. mau memuji nama Tuhan dan menyanyikan lagu judulnya Burung Burung Pipit. Pipit. Coba adik-adik semua tangannya disiapkan di dada berbentuk burung ya. Kita nyanyi Burung Pipit yang versi baru ya Kak ya? Versi baru. Oke, yuk adik-adik kita nyanyi yuk dengan semangat ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku tak nanti, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku tak pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih siapa? Terlebih aku ada anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku tak anaknya, pasti Tuhan berkati. Yeay, terima kasih adik-adik yang sudah boleh bernyanyi dengan semangat dan sukacita. Ya Kak. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kakak undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita akan kembali lagi memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 337. Judulnya apa adik-adik? Kami sebagai anak-anak. Tetap dengan gerakan ya adik-adik. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih.
undang adik-adik untuk berdoa. Semua boleh lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati impa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, Kak Joanna, sekarang kita bagian apa nih, Kak? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Oh iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, berarti adik-adik harus menyiapkan Alkitab, lalu Buku tulis dan alat tulis, Kak. Nah, sebagai catatan, buku tulis dan alat tulisnya boleh adik-adik gunakan untuk mencatat apa saja yang penting ya adik-adik ya dari cerita kita pada hari ini. Betul, Oh iya Kak. Kak, hari ini ngajar siapa ya Kak? Hari ini yang cerita Kak Dara, Kak. Oh, Kak Dara. Oke, kalau gitu kamu bisa tanya dulu ya, Kak Daranya udah siap atau belum? Oh iya. Kak Dara, udah siap belum? Oh, udah Kak katanya. Udah siap. Berarti kita panggil aja ya Kak Daranya ya, Kak? Kalau gitu kita panggil sama-sama yuk Kak Joanna. Saya sama-sama juga sama adik-adik di rumah ya. Yuk. Kita panggil Kak Daranya sama-sama. 1, 2, 3. Kak Dara. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Dara kan? Kalau sudah, adik-adik siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya dari Hakim-Hakim 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 16. Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 16. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita berdoa ya adik-adik, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberkati kami dan mengumpulkan kami untuk dapat beribadah online pada minggu ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan cerita dengan baik dan Kak Dara sebagai pelayan firman juga dapat membawakan firman dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah,
sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16. Firman Tuhan tadi menceritakan tentang bangsa Israel, adik-adik. Pada saat itu, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Nah, pada saat Yosua memimpin bangsa Israel sangat patuh terhadap Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik dan juga mereka beribadah kepada Tuhan, adik-adik. Namun, seiring berjalannya waktu, Yosua meninggal di usianya yang ke-110 tahun. Nah, lahirlah generasi baru dari bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak? Generasi baru dari bangsa Israel sangat berbeda dengan generasi yang dulu dipimpin oleh Yosua. Contohnya ini, adik-adik. Nah, generasi bangsa Israel yang baru, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala dan juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Adik-adik, Tuhan sangat marah melihat bangsa Israel tidak taat dan tidak patuh serta tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel, yaitu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan para penjajah. Bangsa Israel dijajah dan dirampok habis-habisan. Nah, seperti yang terlihat di gambar, bangsa Israel sangat ketakutan ya adik-adik. Lalu bangsa Israel meminta tolong kepada Tuhan. Nah, mereka meminta Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan para penjajah. Lalu Tuhan melakukan apa ya adik-adik? Nah, Tuhan menunjuk hakim-hakim. Hakim-hakim itu adik-adik tahu nggak apa? Kalau di saat zaman ini, hakim-hakim itu adalah orang yang bertugas untuk memutuskan apakah seseorang itu benar atau salah. Tapi pada zaman dulu adik-adik, hakim-hakim itu adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk membantu bangsa Israel melawan para penjajah dan melawan para musuhnya, dan juga hakim-hakim ditunjuk untuk membawa bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Ada 12 nama hakim yang ditunjuk Tuhan pada zaman dahulu. Ini dia namanya. Yang ke-1 ada Otniel, yang kedua ada Ehud, yang ketiga ada Samgar, lalu Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Ebzan, Elon, Abdon, dan Simson. Nah, dari ke-12 nama hakim tadi, Kak Dara mau menceritakan salah satu hakim, yaitu Gideon. Kisah lengkap tentang Gideon dapat adik-adik baca di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 sampai dengan Hakim-Hakim yang pasalnya yang ke-8. Pada saat itu adik-adik, bangsa Israel tidak menaati Tuhan. Bangsa Israel menyembah berhala dan juga tidak menyembah Tuhan. Mereka melakukan perbuatan jahat. Tuhan murka adik-adik. Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel, yaitu menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa Midian dan Amalek. Mereka dijajah dan mereka juga dirampok adik-adik. Tapi Tuhan menunjuk Gideon sebagai hakim untuk membantu bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian dan Amalek. Bukan hanya itu, tapi Tuhan juga menunjuk Gideon untuk menghancurkan mesbah Baal. Adik-adik tahu nggak mesbah Baal itu apa? Mesbah Baal itu adalah tempat yang dahulu digunakan bangsa Israel untuk menyembah berhala adik-adik. Nah, sama seperti bangsa Israel, Tuhan sangat menyayangi kita juga adik-adik. Kita adalah anak Tuhan. Maka dari itu kita harus bangga jadi anak Tuhan.
Karena kenapa adik-adik? Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya. Terus kalau udah bangga jadi anak Tuhan, kita harus ngapain ya Kak Dara? Nah, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus rajin baca firman Tuhan supaya kita tahu kita harus berbuat baik. Lalu yang kedua, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun ya adik-adik, apalagi pada saat pandemi virus COVID-19 ini. Adik-adik harus tahu bahwa dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Adik-adik juga jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Dan selanjutnya, ibadah online di rumah. Nah, adik-adik bisa ibadah online di rumah seperti kayak saat ini. Jangan seperti gambar yang ini adik-adik. Nah, misalnya udah jam ibadah online, tapi adik-adik malah main game, malah main gadget, terus tidak mau ibadah online. Nah, Tuhan tidak suka kalau adik-adik malas-malasan seperti itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Atau seperti contoh satu lagi, dinasihati papa dan mama, tapi adik-adik gak mau dengerin. Nah, gak boleh adik-adik, itu perbuatan berdosa dan Tuhan tidak suka. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bangga dan harus berbuat baik karena kita dipilih Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ingat ya adik-adik, adik-adik harus bangga jadi anak Tuhan dan harus berbuat baik dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi ayo sama-sama kita katakan, aku bangga jadi anak Tuhan. Sekali lagi adik-adik, lebih keras suaranya. 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Tuhan. Nah, sekian cerita dari Kak Dara. Kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini akan menggunakan link ya adik-adik dan akan dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama kelas TK dan yang kedua kelas kecil dan kelas tanggung. Untuk kelas TK nanti akan ditaruh link di description box di bawah ini dan nanti bisa dibantu oleh mama atau papanya untuk menyusun puzzle sederhana. Dan untuk kelas kecil dan tanggung, linknya juga akan tersedia di description box. Dan nanti adik-adik aktivitasnya adalah mencari 12 nama hakim yang tersembunyi. 12 nama hakim tadi sudah ditampilkan di slide yang ketika Kak Dara bercerita tadi ya adik-adik. Nah, nanti hasil dari aktivitas adik-adik bisa di screenshot, diabadikan, dan bisa dikumpulkan melalui 3 cara. Yang pertama lewat Instagram. Adik-adik bisa mengupload hasil aktivitas adik-adik dan nanti jangan lupa untuk mention ke @PAGPIB Sumberkasih. Lalu cara yang kedua lewat WhatsApp group. Nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat WhatsApp group orang tua PAGPIB Sumberkasih. Dan yang ketiga nanti bisa dikumpulkan melalui link Google Drive yang nanti akan dicantumkan di description box di bawah ini. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya Kak Dara? Pastinya seru ya adik-adik ya. Kak, tadi Kak Dara cerita tentang apa sih Kak? Soalnya tadi pas Kak Dara cerita, aku ke toilet Kak. Ya ampun Kak Joanna, gimana sih? Adik-adik pasti masih ingat kan ceritanya? Yuk kita kasih tauin sama-sama ke Kak Joanna. Kak Joanna, tadi tuh Kak Dara ceritanya tentang para hakim-hakim Kak yang menyelamatkan bangsa Israel dari para musuh-musuhnya. Terus Kak, yang paling aku inget nih di ceritanya Kak Dara, Apa tuh Kak? kalau kita tuh harus bangga jadi anak Tuhan. Nah, di ceritanya Kak Dara, di akhir cerita itu Kak Dara ngajak kita semua untuk mengatakan
aku bangga jadi anak Tuhan. Apa Kak? Tadi aku lupa. Aku bangga jadi anak Tuhan, Kak. Aku bangga jadi anak Tuhan. Gimana kalau sekarang kita ngajak adik-adik untuk mengatakan itu sekali lagi ya, Kak? Boleh Kak? Biar Kak Jona juga inget, Kak. Iya Kak. Tadi apa sih Kak? Aku lupa deh Kak. Aduh, Kak Aduh. Jona. Aku bangga jadi anak Tuhan. Udah inget Kak sekarang? Aku bangga jadi anak Tuhan. Udah Kak. Oke, kalau gitu Oke. sama-sama dengan adik-adik di rumah kita Boleh, Kak. mengatakan aku bangga jadi anak Tuhan ya. Di hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Tuhan. Sekali lagi deh Kak, biar Kak Jono makin ingat. Oke Kak. 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Tuhan. Wah, aku udah inget Kak. Oke. Yang pastinya kita juga bangga ya Kak jadi anak Tuhan ya Iya, Kak. adik-adik juga harus bangga. Jadi semoga cerita Kak Dara bisa diterapkan atau bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari adik-adik ya. Betul Kak. Sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya Kakak mau info ada 2 cara Kak memberikan persembahannya. Oke, apa Yang itu, pertama itu adik-adik boleh gabung persembahannya bersama dengan Mama dan Papa dan minta tolong Mama dan Papa untuk bisa mentransfer ke rekening Mandiri GPIB Sumber Kasih. Nanti nomor rekeningnya akan tertera di layar ya adik-adik ya. Yang kedua apa Kak? Nah, yang kedua itu adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan adik-adik di dalam wadah atau tempat atau di amplop yang tertutup. Nanti kalau kita atau adik-adik semua bisa kembali beribadah di gereja atau berimpa di gereja, adik-adik boleh bawa dan dikasih langsung ke kakak-kakak pelayannya atau Iya. bisa langsung dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Betul Kak. Oke, sekarang kita akan bernyanyi adik-adik ya, bernyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 252 Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syukur. Kak Marsha ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami tadi boleh mendengarkan cerita dan kami sudah boleh mengumpulkan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kami sekarang saat ini mendoakan bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan, yang masih dilanda oleh virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati usaha pemerintah, tenaga medis, semua orang yang membantu untuk mencegah penyebaran virus ini ya Tuhan. Juga Engkau berkenan memberkati Tuhan setiap kami yang beraktivitas di dalam rumah, agar kami boleh terus sehat dan dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Sumber Kasih, di dalam setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang akan melayani Engkau di gereja ini. Kiranya Kau memberkati dari pendeta, ketua majelis jemaat, semua elemen yang ada di gereja ini, agar boleh tetap terus melayani Engkau dengan setia di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh terus selalu bangga menjadi anak Tuhan dan boleh bersuka cita selalu di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita tiba saatnya untuk mendengarkan pengumuman. Apa tuh Kak pengumumannya Kak? Seperti biasa Kak, pengumuman hari ini tentang ada deh Kak. Karena hari ini pengumumannya kita mau kasih tahu dengan cara yang Lagu ya, berbeda. Kak? Iya, Kita pakai mau lagu. nyanyi. Iya. Tapi lagunya tentang apa udah boleh tahu belum Kak? Atau nanti aja Kak? Kasih tahu kali ya Kak. Oke. Bocoran sedikit aja. Gitu. Boleh. Kalau gitu kita mau kasih tahu pengumuman melalui lagu tentang cara cuci tangan yang baik dan benar. Cara cuci tangan yang baik dan benar. Iya Kak, biar adik-adik ketika cuci tangan ada lagunya ya Kak. Iya. Gimana tuh Kak lagunya? Kalau gitu langsung kita nyanyi iya, aja ya. Kita nyanyiin ya Kak. Iya adik-adik. Yuk. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Apapun tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Gimana adik-adik? Gampang kan lagunya? Gampang Kak. Tapi Kak, tadi kok nggak ada liriknya ya Kak ya? Sengaja Kak nggak ada liriknya. Biar adik-adik cepet inget ya. Oh iya, Atau biar- enggak video kita diputar terus Kak. Oh iya bener banget. Jadi adik-adik bisa terus meragakan atau mengikuti Iya, gerakan biar cepet inget ya Kak. cuci tangan yang baik dan benar. Kalau gitu biar lebih cepat ingat kita nyanyi sekali lagi Sekali gimana, lagi ya Kak, boleh Kak. Boleh. Yuk Kak, kita nyanyi lagi. Yuk adik-adik yuk. Siapin tangannya adik-adik. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Apapun tangan, sela-sela jari, kuku-kuku tangan, dan juga ibu jari. Wah. Kira-kira itu lebih dari 20 detik ya Kak? Iya, lebih Jadi dari 20 kalau menit. cuci tangan pasti ya Kak? Iya, jadi kalau mau cuci tangan adik-adik bisa sambil nyanyi lagu itu adik-adik. Iya, biar pas cuci tangannya, biar kumannya juga nanti ya Hilang. Kak, hilang. Terus tangannya adik bersih, terhindar Iya. dari kuman. Nah, terus yang kedua apa nih Kak pengumumannya Kak? Yang kedua, selain adik-adik menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, adik-adik juga harus menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi Kak. Apa aja tuh Kak makan makanan yang bergizi? Yang pastinya pasti ada buah tuh Kak. Buah, Terus sayur-sayuran. sayur-sayuran, Terus daging juga butuh Kak. daging juga, susu juga ya Kak? Oh iya, susu favorit aku Kak. Sama air putih Kak, air Oh iya, mineral. benar. Yang paling- Air putih atau air mineral adik-adik yang harus paling banyak sehat. minum air putih biar Betul. sehat dan kuat dan terjaga dari segala sakit penyakit. Iya. Sekarang kita sudah mau masuk ke dalam penutupan ibadah nih Iya adik-adik. Kak, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya Kak. Iya. Adik-adik berdiri dulu yuk. Oke. Kita mau bernyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Dengan gerakan juga ya Kak. Iya, siap-siap kayaknya ya adik-adik ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku
kita akan berdoa penutup. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh beraktivitas bersama. Tuhan, berkati kami dalam aktivitas kami di hari ini, meskipun kami masih di rumah, kiranya Tuhan tetap berikan kami kesehatan, tetap berikan kami semangat dan sukacita dalam kami menjalankan aktivitas kami. Dan ajar kami juga Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang boleh taat dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik boleh mengambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi jangan khawatir, kita bisa bertemu lagi di minggu depan ya Kak. Betul Kak. Kalau gitu, Kak Marsha dan Kak Joanna mengucapkan Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sekali lagi, Selamat Hari Minggu adik-adik. God bless you. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.